Dari sisi vehicles, commercial vehicles, Pak, seberapa besar sebenarnya, ngomongin masalah insentif disampaikan oleh Pak Putu tadi, berapa besarnya insentif yang sudah didapat ataupun bisa dikatakan diharapkan bisa di-reach dari pemerintah supaya bisa mendorong target 10-15% nanti di tahun ini? Sebelum sampai ke situ nih, ada dua hal yang bisa kita lihat dari dua sudut pandang ya. Pertama, kita melihat dari regulatory driven. Ya, jadi yang kedua nanti market driven. Jadi kalau kita melihat pertumbuhan yang ingin kita rencanakan, ya, terutama kita melihat pertumbuhan dari EV komersial ya, kita lihat bahwa sudah banyak sekali peraturan-peraturan yang mendukung untuk pertumbuhan dari EV ini, terutama yang komersial. Nah, mungkin barangkali yang perlu lebih di-enforce lagi adalah bagaimana penggunaan TKDN. Nah, jadi TKDN ini kan dibentuk untuk melindungi industri dalam negeri. Dalam hal ini industri EV, ya kan? Baik yang komersial, maupun passenger, maupun sepeda motor. Nah, bagaimana kemudian ini bisa dijadikan sebagai acuan oleh semua pengguna dari kendaraan ini. Jadi kalau misalnya sebagai contoh, regulatory driven misalnya ada pengadaan barang pemerintah ya, terkait dengan EV misalnya. Apa tidak sebaiknya disarankan atau diwajibkan untuk ada unsur TKDN di dalamnya, sehingga pertumbuhan dari kendaraan komersial itu juga didorong oleh regulatory driven. Nah, pada akhirnya nanti ini kan ada masanya, akan ada yang namanya terbentuk market driven. Nah, market driven itu dipengaruhi oleh apa? Hanya satu, oleh harga. Nah, oleh harga. Nah, ketika harganya terbentuk kompetitif, saya tidak ngomong harga yang di bawah loh ya, tapi kompetitif ya kan. Itu artinya yang satu sisi banyak yang diuntungkan. Karena pertama pengguna akan mendapatkan barang yang lebih efisien, ya kan. EV-nya tercapai, kemudian efisiensi tujuannya juga tercapai untuk misalnya tujuan untuk masalah ekonomi tadi, penurunan harga segala macam. Nah, apakah ini bisa didukung oleh pemerintah dalam artian mengintegrasikan semua kebijakan, insentif ataupun apapun namanya untuk mendukung hal ini? Nah, ini yang mungkin barangkali harus ada koordinasi yang lebih lebih komprehensif untuk melihat ini sebagai salah satu hal yang perlu diselesaikan. Belum lagi aspek teknis, ada apa yang perlu saya sampaikan. Mungkin barangkali ini kaitannya dengan EV sendiri dan ICE combustion, kendaraan ICE ini juga perlu ada satu perlakuan quote unquote perlakuan khusus ketika dia ada di jalan. Harus kita sadari bahwa kendaraan ICE komersial itu lebih berat daripada kendaraan truk biasa gitu. Nah, bagaimana dengan peraturan yang mendukung hal itu? Karena yang namanya kendaraan truk atau bis yang berjalan itu kan dia membawa baterai. Baterainya tentu bukan baterai yang kecil, Pak. Semakin jarak jauh baterai. Nah, ini kan pasti besar. Nah, ini yang barangkali juga di satu sisi pemerintah juga perlu harus membuat satu kebijakan untuk ketika ini pertumbuhan marketnya jalan, regulatory driven jalan, ini juga ada perlindungan atas para pengguna dan juga produsen, sehingga nanti kembali lagi pada terbentuknya industri dan terbentuknya industri EV di dalam negeri. Tidak lepas dari dua